Sebenarnya pola asuh dan komunikasi di dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting demi perkembangan emosi seorang anak. Yang pertama, bisa jadi karena memang mereka sering kali mendapatkan pola asuh yang otoriter, pola asuh yang memang tidak pernah memberikan kesempatan untuk mereka berekspresi, untuk mereka berbicara, untuk mereka mengungkapkan apa sih sebenarnya yang mereka rasakan. Bisa jadi anak-anak ini melakukan tindakan agresif sampai melakukan perundungan dan pembulian karena mereka melihat apa yang orang tuanya biasa lakukan atau apa yang orang tuanya tunjukkan kepada mereka. Akhir-akhir ini kita memang melihat banyak sekali permasalahan ataupun fenomena yang berkaitan dengan bullying ataupun perundungan. Dari sini kita belajar bahwa sebenarnya pola asuh dan komunikasi di dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting demi perkembangan emosi seorang anak. Anak belajar pertama kali dan juga lebih banyak dari orang tuanya. Dapat dikatakan orang tua merupakan guru pertama dari setiap anak. Semua yang orang tua lakukan itu dipelajari, diamati, bahkan ditiru oleh anak sehingga akhirnya dapat membentuk karakter awal anak yang tentunya mempengaruhi bagaimana dia berkembang di usia dewasa. Dari sini kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada sang anak sampai-sampai anak ini tidak memiliki kemampuan untuk meregulasi emosi secara efektif. Emosi sebenarnya merupakan hal ataupun aspek psikologis dasar yang pasti dimiliki oleh setiap individu. Setiap orang pasti memiliki proses ekspresi ataupun bagaimana mereka mengungkapkan emosi secara berbeda-beda. Hanya saja hal yang penting dan perlu dicatat adalah bagaimana supaya proses pengekspresian emosi kita tidak mengganggu diri kita sendiri dan juga orang lain, tidak merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Ketika seorang anak melakukan tindakan perundungan ataupun pembulian, dapat dikatakan bahwa ia masih tidak bisa menilai mana sih sebenarnya proses meregulasi emosi atau proses mengontrol emosi yang tepat sehingga tidak perlu merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Dari sini juga kita bisa melihat peran orang tua untuk mengajarkan mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang baik dan tidak baik, sehingga bisa membuat anak ketika beranjak dewasa dapat menilai, oh ternyata yang bisa saya lakukan adalah yang ini, yang tidak bisa saya lakukan adalah hal-hal yang seperti ini. Orang tua memberikan banyak sekali peranan dalam pembentukan karakter emosi seorang anak. Seorang anak biasanya hanya membawa 6 emosi dasar sejak ia masih kecil. Mulai dari senang, sedih, marah, jijik, takut, dan terkejut. Emosi-emosi lain yang dihadapi oleh anak kemudian ia pelajari seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya peran, dan juga seiring perkembangan psikologisnya, ditambah lagi dengan lingkungan-lingkungan lain yang juga turut berperan dalam membantu dia belajar. Tapi sebagai guru pertama untuk anak dan sebagai orang yang memberikan dasar, tentu orang tua memiliki peranan penting untuk kemudian membantu anak dapat mengembangkan emosinya, memvalidasi emosinya, bahkan untuk dapat mengekspresikan emosinya secara tepat. Anak-anak yang cenderung melakukan perundungan atau pembulian merupakan cerminan dari mereka yang sebenarnya tidak dapat mengekspresikan emosinya secara tepat, terutama di lingkungan rumah. Banyak sekali sebenarnya penyebab ataupun indikasi yang bisa membuat seorang anak kenapa sih melakukan pembulian ataupun perundungan. Yang pertama, bisa jadi karena memang mereka sering kali mendapatkan pola asuh yang otoriter, pola asuh yang memang tidak pernah memberikan kesempatan untuk mereka berekspresi, untuk mereka berbicara, untuk mereka mengungkapkan apa sih sebenarnya yang mereka rasakan. Yang kedua, justru pola asuh yang cenderung diabaikan. Mereka tidak pernah mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya, mereka tidak pernah didengarkan oleh orang tuanya, sehingga mereka cenderung mencari perhatian di tempat lain, di lingkungan lain dengan cara yang sebenarnya kurang tepat. Yang ketiga, mereka justru tidak pernah diarahkan oleh orang tuanya terkait mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang benar dan tidak benar, sehingga akhirnya mereka justru bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan yang keempat, merupakan yang paling parah adalah bisa jadi anak-anak ini melakukan tindakan agresif sampai melakukan perundungan dan pembulian karena mereka melihat apa yang orang tuanya biasa lakukan atau apa yang orang tuanya tunjukkan kepada mereka.
Sisi agresivitas orang tua mereka membuat mereka belajar bahwa oh ternyata untuk bisa menyelesaikan masalah bisa dengan marah-marah ya. Oh ternyata supaya masalah bisa selesai saya bisa menginjak-injak orang lain ya. Oh ternyata ketika saya punya power lebih saya bisa merendahkan orang lain ya. Maka dari itu, kita harus sama-sama memahami bahwa sebagai orang tua, pembentukan karakteristik anak itu dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mencoba menerapkan proses ataupun contoh dalam regulasi emosi, serta bagaimana kita berkomunikasi dengan anak untuk memastikan bahwa anak memahami apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan, sehingga bisa membuat anak terhindar dari perilaku perundungan ataupun pembulian terhadap orang lain.